Halo rekan-rekan trader sekalian, kembali lagi di King Loan FX. Hari ini King akan jelaskan volume indicator plus support dan resistance sebagai salah satu analisis yang paling cocok buat pemula. Langsung aja ditonton videonya. Nah jadi banyak yang berkata ya kalau misalnya belajar tentang support dan resistance itu adalah hal yang paling dasar. Yes, betul, itu adalah hal yang paling dasar dan sudah merupakan gambaran paling umum yang dimiliki oleh seorang trader. Jadi untuk penempatan support dan resistance harusnya teman-teman tuh sudah tahu. Teman-teman bisa tonton video-video lain yang King sudah share. Di situ teman-teman bisa ngelihat cara penempatan support dan resistance. Kali ini King akan berlama-lama. King akan jelaskan bagaimana caranya kita menggunakan volume indicator ditambah support dan resistance. Ini tidak King backtest, tapi King replay ke belakang. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya dan juga bisa melihat step by stepnya. So, di sini kita ketemu XAUUSD. Ini adalah kondisi market di bulan Desember bulan lalu, ya, 5 Desember 2023. So, yang teman-teman perhatikan adalah kita akan melihat bahwa di sini ada garis support, ya. Ini ada support di sini. Satu. Bentar, kita pakai horizontal line aja. Jadi ada satu support di sini. Lalu ada lagi yang di ini sudah termasuk yang di bawah sini ya. Lalu ada juga di sebelah sini, which is ini adalah area yang sebelumnya di break ya. So kita bisa gambar kotak kecil untuk penanda sebagai ini merupakan demand zone-nya. Oke. Ini adalah demand zone. Yang catat dulu. Demand zone minor. Kita kecilin 12. Nah, ini adalah demand zone minor. So, teman-teman perhatikan di sini bahwa kita sudah ada di demand zone minor. Secara langsung, ini adalah kondisi di mana kita bisa entry buy. Kenapa? Karena dia sudah masuk di area demand-nya. Which is, jumlah buy ordernya jauh lebih besar. Selain itu, apalagi yang bisa kita perhatikan? Teman-teman bisa perhatikan dari volume yang terbentuk di RSI. Maka ini disebut sebagai volume indicator plus support dan resistance. So, sebenarnya RSI ini bisa dianggap sebagai volume indikator atau teman-teman anggap sebagai relative strike index aja. Pada umumnya seperti itu. Kalau teman-teman bingung gunakan RSI, teman-teman bisa gunakan MACD atau misalnya Klinger oscillator, itu sama aja. Tapi di sini King gunakan RSI aja. Di sini teman-teman bisa ngeliat King gunakan RSI divergence indicator, ya. Nah, ketika King gunakan RSI divergence indicator ini, maka King mencari area divergence-nya. Apa itu area divergence? Yaitu perbedaan antara volume yang terbentuk, ya, RSI yang terbentuk dengan pergerakan yang terjadi di pasarnya dari price yang terbentuknya. So kita gunakan trend line, teman-teman bisa ngelihat bahwa di area sini harga itu mengalami penurunan, ya kan? Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat dia di area volumenya, teman-teman bisa mendapati bahwa di area volumenya itu dia tidak mengalami yang namanya pelemahan, melainkan dia stagnan, ya. Teman-teman bisa perhatikan dia bergeraknya stagnan. Bentar, ini agak susah untuk nariknya. Nah, oke. Stagnan berujung pada kenaikan. Jadi volume di RSI-nya itu menunjukkan adanya penguatan, which is dia tidak menyentuh area oversold-nya, dia mengalami penguatan dan penurunan yang cukup signifikan dari harga ini tidak tercerminkan dari volume yang terbentuk dalam RSI-nya. Artinya apa? Artinya kita bisa entry buy karena di sini adalah tempat yang kuat sebenarnya untuk kita entry buy. Kenapa itu terjadi? Tadi sebab ini ada divergence-nya. Teman-teman bisa ngelihat di sini mengalami penurunan tapi di area RSI-nya menunjukkan peningkatan. So, kita entry buy sekali di sini lalu kita perjalankan lagi untuk pergerakannya. Nah, teman-teman lihat bahwa teman-teman sekarang sudah melihat ya, dia bergerak selalu di atas dari tempat yang kita tentukan. Jadi kita sudah tentukan demand zone-nya menggunakan support dan resistance, dan dia bergerak di atas area tersebut. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ada peningkatan yang terjadi dalam RSI divergence indicator-nya. Artinya apa? Artinya itu adalah a good news. So di sini apakah teman-teman bisa take profit? Sebenarnya bisa, karena teman-teman sudah mendapatkan profit dan sesuai dengan trade plan-nya. Di sini berarti teman-teman dapatkan profit almost 140 pips ya. Karena beli dari 2014, take profitnya di 2028. Anggap teman-teman tidak jadi entry lagi, teman-teman menyudahi entry-nya ya. Terus habis itu dia bergerak terus ya kan. Ini adalah pergerakannya. Lalu dia mengalami penurunan. Nah, di sini teman-teman melihat dia mengalami penurunan. Satu drop
dia naik lagi, which is dia sudah nge-break demand zone minor kita ya. Kita jalankan lagi. Nah, sekarang keluar gambaran di sini, bull. Teman-teman melihat bahwa pergerakan harganya kalau dari price-nya sendiri itu dia mengalami penurunan, ya kan? Bahkan sampai di bawah sini juga dia sampai mengalami penurunan cukup signifikan. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sininya, dia tidak mengalami penurunan sama sekali, melainkan dia mengalami peningkatan. Artinya apa? Artinya dia volume jauh lebih kuat saat ini ya. So, oversold, memang benar dia dalam kondisi oversold, tapi sellernya nggak sebanyak itu lagi. Walaupun price yang terbentuk sangat amat dalam ya, sangat amat dalam, ini kan drop banget. Jadi ketika dia retracement kembali, dia mengalami drop sampai bawah sini, which is dia jauh lebih drop dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tetapi ketika teman-teman lihat dari RSI Divergence Indicator-nya, dia tidak turun lebih dalam. Di sini dia tidak turun lebih dalam. Artinya apa? Artinya kita bisa entry untuk buy kembali. Nah, buy-nya di mana? Kita tarik. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa zone yang bisa kita perhatikan. Kita tarik horizontal line, which is kita bisa tempatkan satu di sini. Lalu kita bisa tempatkan lagi satu di sini, ya kan? Dan ini mungkin sudah cukup. Kita bisa tunggu di sini, atau kita bisa langsung entry buy di harga sekarangnya. Begitu. Kenapa ya? Karena kita memanfaatkan dari RSI Divergence Indicator. Apakah ini demand zone minor? Ini masih sama, demand zone minor juga. So, it's totally the same. Jadi kalau teman-teman buy lagi, lalu kita gerakkan, nah dia menyentuh ke area demand zone minor kita, ya. Dia masuk di area demand zone minor kita, baru dia bergerak di area tersebut. Nah, teman-teman melihat pergerakan yang terbentuk ya. Ini volume-volumenya. Ya, ini volume-volume yang terbentuk dalam setiap candlestick, dan ini RSI divergence-nya. Nah, di sini dia langsung tanjak, ya, dia langsung tancap gas, naik tinggi, dan memang terbantu oleh momen news ya, memang dibantu sama momen news. Tapi kalau soalnya kita nggak perlu memperhatikan momen news, dengan kondisi kita ngelihat dia drop di sini dengan peningkatan yang ada dalam RSI-nya, teman-teman masih bisa menghasilkan profit dari 1981 sampai ke 1988 atau bahkan ke high yang ada di sini, which is ini adalah 1996. Berarti itu teman-teman secure profit 150 pips. Dan ketika teman-teman hold sampai sejauh ini, maka dia terbang kembali ke 2040. Teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, ini adalah salah satu strategi yang menurut King gampang untuk dipelajari selama teman-teman bisa care dan mengetahui kapan momen ada terjadi divergence. Karena itu yang paling penting dalam analisis ini. Selebihnya nanti mengikuti ketika teman-teman ingin membentuk demand zone minor atau majornya. So, thank you. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa share di kolom komentar. Kalau ngerasa ini bermanfaat, bisa tinggalkan likes dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan terima kasih ya sudah menonton, dan salam profit.